Oke. Jadi hari ini kita bahas ITP ya, modul 3 tentang imun trombositopenik purpura. Jadi ITP itu kepanjangannya ada dua, ada imun sama idiopatik gitu ya. Jadi ada buku-buku yang pakainya imun trombositopenik purpura, ada juga yang pakainya imunologic trombositopenik purpura. Tapi mau itu imun atau idiopatik pengertiannya sama. Jadi secara definisi, imun trombositopenik purpura itu adalah suatu sindrom klinis ya. Jadi sindroma klinis terdiri dari beberapa gejala ya. Ditandai dengan berkurangnya jumlah platelet, oke. Jadi khasnya ini berkurangnya jumlah platelet atau trombosit ya. Biasanya kurang dari 50.000 dengan tanda-tanda perdarahan seperti diantaranya ada peteki, purpura, dan seterusnya ya. Kalau dulu kita ingat, peteki dan purpura itu gambarannya seperti ini nih. Kita lihat ya. Peteki itu pendarahan di bawah kulit bukan, Dok? Ya, betul. Kayak gini. Yang ada bintik-bintik gitu ya, Dok? Iya, yang kayak kalian periksa DSL tuh. Nah, ini. Ya, Iya. sip. Jadi peteki itu kecil. Versi yang lebih besarnya itu purpura, nanti jadi lebih besar lagi ekimosis namanya. Gitu ya. Kayak gini itu, peteki, purpura, ekimosis. Ya tentunya semakin besar lesinya berarti semakin berat juga perdarahannya gitu. Oke. Nah, Oke, Dok. di ITP ini kadang-kadang sifatnya bisa self limiting alias dia sembuh dengan sendirinya, tapi kadang-kadang juga bisa berat. Ya, tergantung dari jenis ITP-nya atau penyebabnya ya. Jadi saya ulang lagi, untuk definisi ITP ya adalah suatu sindrom klinis, dia biasanya disebabkan berbagai macam penyebab, nanti kita lihat. Ditandai dengan berkurangnya jumlah platelet ya, biasa trombositnya kurang dari 50.000. Ditandai khasnya itu dengan gejala-gejala perdarahan seperti peteki, purpura, dan ekimosis dan lain-lain. Oke? Oke, Dok. Mantap. Lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau pada ITP ya, masalahnya itu tuh kayak gini, kita lihat ya. Sorry. Masalahnya itu jadi dia tuh seperti ini. Sebentar. Jadi anggaplah ini trombosit ya. Nah, tadi pas kita belajar hemostasis, trombosit itu kan punya banyak reseptor tuh. Ada GP1B, GP2B3A, betul nggak? Iya. Betul sekali. Nah, pada ITP itu jadinya si trombosit ini yang punya reseptor ini dikenali sebagai benda asing, terutama reseptornya, ngerti nggak? Oh, berarti sama kayak yang RA itu ya, Dok ya? Betul. Jadi kalau dulu RA, rheumatoid arthritis, itu kan adanya autoantibody. Autoantibody Iya. itu adalah antibody yang menyerang tubuh kita sendiri, gitu loh. Nah, pada keadaan ITP ya, antibodinya ini atau autoantibodinya ini ya, ini autoantibodinya Iya. akan Si menyerang, reseptor itu. betul sekali, dia akan menyerang reseptornya. Oh. Oke? Sehingga sekarang kalau reseptor yang nempel pada trombositnya dianggap sebagai benda asing, ya otomatis si autoantibodinya ini akan merusak trombosit gitu. Makanya trombositnya kadarnya turun. Turun. Oh. Ngerti ya? Ngerti, Dok. Valdo aman ya? Ya dok, aman dok, aman. Oke, sip. Nah, sedikit perbedaannya dengan hemofilia itu apa? Jadi, kalau tadi di awal kan kita pernah bahas hemostasis primer, ya kan? Hemostasis Iya. primer itu adalah adesi plus agregasi trombosit. Di sini yang berperan itu trombosit atau platelet. Dominannya itu, ya kan? Iya. Jadi kalau ITP kelayanannya di sini nih, di hemostasis primer. Ya. Tapi kalau pada hemofilia yang kelainan itu hemostasis sekunder. Kenapa? Karena hemostasis sekunder itu kan terdiri dari aktivasi faktor koagulasi Aktivasi. dan fibrinolisis. Oh, berarti Gitu. tidak bisa membentuk benang-benang fibrin ya, Dok? Betul. Jadi kuncinya Valdo, yang hemofilia yang tadi kamu tanya tuh, hemofilia A, B, dan C, dia tuh kekurangan faktor koagulasi, itu masalahnya. Oh.
gitu. Yang bisa Jadi mengubah protrombin menjadi trombin ya, Dok? betul. Jadi dua-duanya tuh sama-sama dia nggak bisa membekukan darah. Tapi bedanya kalau ITP kelainan di hemostasis primer, kalau yang hemofilia kelainannya di hemostasis sekunder gitu. Jadi nanti sedikit banyak terapinya ada perbedaan. Kalau hemostasis primer, ya terapinya salah satunya kita kasih trombosit. Kan yang kurang trombositnya. Ya kan? Oh, yang BT sama CT itu ya, Dok? Ya, itu kan pemeriksaannya, Ji. Ini terapinya Pemeriksaannya. kan, ya terapinya kita Oh. kasihnya itu trombosit nanti. Tapi kalau hemostasis sekunder, yang kelainan kan faktor koagulasi. Jadi kita kasihnya faktor koagulasinya dalam bentuk plasma, gitu. Oh. Oke. Nah, terus yang kamu tanya tadi, Valdo, kalau hemofilia itu kan ada 3. Ada A, Ya. terus ada yang B, sama C. Kalau hemofilia A, kekurangan faktor? F8. Iya, betul. Kalau yang B? F10 ya, Dok? Bukan. F9. F9. Kalau yang C, 11. Itu. Ngerti? Jadi masing-masing ini kekurangan faktornya tuh udah secara genetik. Ya. Jadi karena dia kelainannya sifatnya genetik, penata laksanaan yang kita berikan itu hanya terbatas secara simptomatik aja gitu loh. Bayang ya? Bayang, Dok. Oke. Cukup jelas, Valdo? Berarti hemofilia tuh yang terganggu faktor ekstrinsik sama intrinsiknya, Dok ya? Sebenarnya kalau untuk hemofilia intrinsik aja, Ji. Karena kan yang terganggu ya 8, 9 sama 11. Iya. Betul, intrinsik doang. Ya. Oke, sip. Sekarang kita coba maju ke etiologi ya. Nah, kalau untuk etiologi, si ITP itu sebenarnya ada 2 yang utama ya. Jadi selayaknya semua penyakit autoimun sebenarnya dia pengaruhnya ada genetiknya, ada lingkungannya ya. Nah, kita lihat kalau secara etiologi yang sering itu biasanya idiopatik ya. Tapi beberapa bisa karena infeksi virus. Oke? Infeksi virus yang sering di sini itu bisa karena DBD, demam berdarah, morbili, campak, varicella, cacar air, dan lain sebagainya. Kenapa infeksi virus sering menyebabkan kelainan autoimun, terutama ITP? Karena virusnya ini memasuki darah, lalu dia akan menyebabkan satu teori yang kita sebut sebagai molekular mimikri. Ya, molekular mimikri. Nah, molekular mimikri itu kayak gini. Sekali lagi ya. Katakanlah ini trombosit. Oke. Terus dia punya reseptor. Reseptornya tadi GP1B atau GP2B3A ya. Oke. Terus ini virus nih misalnya. Oke, ini virus. Ya. Nah, virusnya itu nempel ke permukaan trombosit sehingga nanti si permukaan virusnya itu mirip atau dikenali sebagai trombosit. Ngerti nggak? Gimana, Dok? Saya ulangi lagi ya. Jadi molekular mimikri itu si trombosit ini sekarang dikenali sebagai benda asing atau sebagai virus. Sebentar, saya baca dulu ya. Bentar. Oh iya, Dok. Hai, Aji. Hai. Gimana Mbak Kripik? Tukar nomor, woy. Gila. Kalah aku. Ampun. Oke, lanjut lagi ya. Jadi molekular mimikri itu adalah keadaan di mana virus ini ya akan dianggap seperti trombosit dan trombositnya itu dianggap seperti virus gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi si virusnya menyerang trombosit ya, Dok? Betul. Oh iya. Oke. Nah, berarti virusnya nyerang terus-menerus trombosit, Dok ya? Iya, betul. Jadi virusnya itu sekarang menempelkan antigen permukaannya dengan si trombosit gitu. Sehingga trombositnya dikenali juga sebagai virus gitu aja intinya. Oh. Ya.
Terus kemudian ada keadaan yang kita sebut sebagai hipersplenisme. Nah, kemarin mungkin pas kita belajar talasemia, ada istilah yang kita kenal sebagai hipersplenisme ya. Nah, hipersplenisme itu kemarin kita tahu lien atau limpa gunanya buat apa? Fungsinya buat apa? Menghancurkan sel darah. Betul sekali. Jadi lien atau limpa itu gunanya menghancurkan sel darah. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu yang bisa mencetuskan hipersplenisme, misalnya talasemia, misalnya anemia hemolitik, si lien itu terlalu aktif jadinya. Ya, liennya terlalu aktif sehingga nanti dia akan menghancurkan bukan hanya eritrosit, tapi dia juga akan menghancurkan sel darah lainnya. Contohnya adalah trombosit gitu. Jadi kalau trombositnya banyak dihancurkan, ya lama-lama jadi ITP. Ngerti ya? Ngerti, Dok. Oke. Terus berikutnya beberapa obat-obatan. Contohnya seperti asetosal, aspirin, PAS ini obat kemoterapi, fenilbutason ini kortikosteroid. Kenapa demikian? Ya, termasuk diantaranya juga ada bahan kimia lainnya, pengaruh fisik seperti radiasi dan panas. Karena contoh obat-obatan atau faktor lingkungan ini dapat meningkatkan destruksi trombosit, gitu. Ya. Oke, efek samping dari obat-obatan tersebut dapat meningkatkan destruksi trombosit. Plus, biasanya bisa juga disebabkan karena penyakit lain, seperti ini ada komplikasi penyakit lain yang kita sebut sebagai DIC ya, atau KID ini. DIC itu Disseminated Intravascular Coagulation. Tapi intinya adalah kelainan di mana terjadi pembekuan berlebihan dalam tubuh. Jadi kalau Pembekuan ibaratnya, darah ya, Dok? betul sekali. Jadi kalau pembekuan darah itu terjadi berlebihan di dalam tubuh, berarti kan trombosit dipakai terus-menerus nih. Lama-lama trombositnya bisa hancur dan bisa habis gitu. Oh. Ya. Atau didiagnosis banding juga dengan autoimun lainnya. Misalnya seperti SLE, misalnya ANA, ya kan mesti dicek juga ANA-nya nanti gitu. Oke, terutama SLE biasanya. Oke? Oke, Dok. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut lagi yuk. Berikutnya, klasifikasi. Nah, untuk ITP, biasanya klasifikasinya dibagi dua. Ada klasifikasi berdasarkan waktu, dan ada klasifikasi berdasarkan jenis. Kalau yang berdasarkan waktu dulu deh, ya. Berdasarkan waktu itu dibagi dua. Ada yang tipe akut sama tipe kronik. Ya. Untuk yang tipe akut, biasanya itu terjadinya pada anak-anak atau dewasa muda, kayak pasien kamu kan, ya. Dan biasanya pasiennya cenderung terjadi kurang dari 6 bulan gejalanya. Oke, jadi menyerangnya pada anak-anak dengan durasi kurang dari 6 bulan ya. Iya, Dok. Oke, lanjut untuk yang kronik, itu kebalikannya, jadi menyerangnya dewasa dan usia lanjut dengan durasi waktunya lebih dari sama dengan 6 bulan. Oh, Ya. Kebalikannya ya, Dok ya? Betul sekali. Ngerti ya? Ya, Dok. Oke, itu berdasarkan waktu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Dok. Oke, mantap. Kalau berdasarkan jenis atau etiologinya dibagi dua lagi. Ada yang ITP primer atau idiopatik, itu penyebabnya yang tadi kita sebut ya. Misalnya dari genetik, misalnya dari infeksi virus dan lain-lain. Atau yang sekunder dari penyakit lain. Misalnya hipersplenisme lah, tadi ada DIC lah, penyakit autoimun dan lain-lain. Jelas? Iya, Dok. Oke, mantap. Nah, berikutnya selain klasifikasi berdasarkan waktu ya dan klasifikasi berdasarkan etiologi atau jenis, satu lagi ada klasifikasi berdasarkan derajat ya atau berdasarkan grade. Ini klasifikasi berdasarkan derajat beratnya ITP, oke? Jadi ITP itu dibagi menjadi 4 kelas atau 4 pembagian. Untuk kelas yang pertama pasiennya asimptomatik. Oke, Tanpa kelas gejala. yang pertama pasiennya asimptomatik, ngerti? Untuk kelas yang kedua, pasiennya ini kita bilangnya ITP ringan atau mild, ya. Biasanya di stadium ITP ringan ini gejalanya hanya peteki saja atau epistaksis sedikit. Mimisan. Ya. Terus
Yang grade 3 ini ITP sedang, ya. ITP sedang ini biasanya sudah mulai ada perdarahan yang lebih berat, katakanlah epistaksis yang terus-menerus, jadi mimisan terus-menerus, gangguan menstruasi atau perdarahan pada kulit yang lebih besar, misalnya purpura atau ekimosis, dan lesi pada mukosa, bibir atau hidung ya biasanya ya. Jelas? Ya dok. Jelas. Valdo, bangun Valdo, bentar Ya, lagi. Ya, nggak lama Valdo, oke? Ya, terus berikutnya kelas 4 ya. Yang kelas 4 nih ITP berat, jelas? Jadi ITP Jelas berat banget. ini udah ada gejala-gejala perdarahan yang sampai perlu transfusi atau rawat inap, jelas? Oke. Ya, jadi saya ulang lagi ya, ITP dibagi 4 ya, yang kelas 1 asimptomatik, 2 ringan, 3 sedang, 4 berat. Yang 4 ini baru butuh transfusi dan tata laksana rawat inap ya. Dok mau tanya, kalau yang sedang itu kan ada perdarahan di bawah kulit yang lebih hebat ya dok. Itu Ya. contohnya apa dok? Misalnya purpura atau ekimosis. Ekimosis itu apa dok? Ekimosis itu yang tadi Ji, yang perdarahannya kayak pulau Ji. Yang ini Ji. Oh. Ya, yang ini. Tadi itu mana ya? Nah, ini perdarahan pada bibir ya. Kalau tadi kayak gini ya. Oke, perdarahan bibir bisa. Ini ekimosis. Nah, tuh, luas sekali ya. Oh iya, banyak ya dok ya? Iya, banyak dan luas. Oke? Oke dok. Sip. Dok, kalau misalnya tanpa gejala tuh gimana dok? Tanpa gejala ya normal-normal aja. Cuman pas diperiksa ternyata pasiennya trombosit kurang dari 50.000. Nah, gitu. Oh, tanpa ada gejala Yes. petekia gitu ya dok? Betul sekali. Jadi kadang-kadang ini tuh masalahnya selain jumlahnya rendah, kadang-kadang jumlah yang normal itu kalau fungsinya nggak normal juga bisa perdarahan gitu loh. Oh. Iya. Kalau yang normal gitu bisa kena dok? Bisa, karena dia masalahnya terbentuk autoantibody terhadap reseptor trombosit gitu. Jadi Oh, yang sebenarnya tadi. betul. Jadi sebenarnya si reseptornya itu udah rusak gitu loh. Jadi penurunan trombosit itu hanya hasil dari si destruksinya saja gitu. Oh, iya. Oke? Iya dok. Valdo, dikit lagi Valdo, semangat ya. Iya. Oke. Untuk faktor resiko tadi kita samakan dengan etiologinya yaitu infeksi ya, paparan radiasi bisa. Nah, untuk merokok dan alkohol, kenapa dua-duanya jadi faktor resiko atau etiologi? Karena merokok dan alkohol itu menyebabkan pembentukan ROS atau radikal bebas. Jelas? Oh, ROS tadi ya? ROS atau radikal bebas. Nah, ROS yang berlebihan itu dapat meningkatkan kerusakan trombosit yang akhirnya mengaktifkan lien gitu. Itu dok. Oke, kenapa tadi nanya ya? Enggak, Valdo tuh. Mantap. Kurangin dok. Udah, next berikutnya imunodefisiensi tentunya memudahkan infeksi virus ya atau penyebaran infeksi dan penyakit autoimun lainnya seperti SLE atau anemia hemolitik itu juga sangat memudahkan destruksi trombosit ya. Oh iya. Oke. Sekarang kita ke patgen patvisnya ya. Ini nanti bagian patgen patvisnya akan saya buatkan, jadi jangan khawatir. Ini cuma saya jelaskan dulu gambaran besarnya seperti apa ya. Oke? Betul. Ya, jadi tadi kita udah bilang di awal bahwa ini kamu lihat nih, ini kan platelet ya, trombosit. Iya. Ya, yang warna biru itu reseptornya. GP1B Oh. atau GP2B3A, ngerti? Ngerti dok. Sip. Nah, GP1B atau 2B3A itu akan dikenali pertama sebagai benda asing oleh makrofag. Itu yang pertama. Jadi, platelet itu akan dikenali sebagai benda asing oleh makrofag. Entah gimana dia bisa dikenali sebagai benda asing, itu terserah. Bisa karena infeksi virus yang tadi kita sebut, molecular mimicry, secara genetik ada mutasi pada reseptornya, ada infeksi, ada obat-obatan, dan lain-lain. Jelas? Jelas dok. Ya, tapi intinya dikenali sebagai benda asing oleh makrofag. Lalu makrofag ini akan melepaskan beberapa mediator yang pengaruhnya dua. Yang pertama, dia akan mengaktifkan limfosit T, ya. Biasanya yang aktif itu T0, lalu berubah jadi T helper, terutama T helper 2. Oke?
Berikutnya, Hmm. nanti T helper 2 itu akan merangsang limfosit B. Oke. Limfosit B-nya menghasilkan antibodi. Dalam hal ini bukan antibodi doang, tapi autoantibody. Ngerti? Oh, limfosit B-nya dok ya. Betul sekali. Jadi limfosit T, saya ulang, awalnya dari T0 ya, berubah jadi T Iya. helper T 2, helper 2. lalu merangsang limfosit B, lalu menghasilkan autoantibody. Ngerti? Ya. Jelas Ya dok. ya? Nanti autoantibodinya ini yang mempercepat destruksi dari trombosit karena dia nempel ke reseptornya. Lihat nggak tuh? Oh iya. Oke. Iya. Makanya banyak Iya. sekali platelet yang nantinya akan rusak sehingga Akan trombositnya menurun. kurang dari 50.000. Oh iya dok. Ngerti? Oh, iya dok. Dok Iya. mau nanya. Ya, Itu kan tadi awalnya trombosit dikenali benda asing oleh makrofag. Habis itu ya. gimana dok? Kok bisa langsung ke sel limfosit T dok? Gini, jadi kalau versi detailnya si GP1B atau 2B3A itu akan berikatan dengan makrofag. Nah, ikatannya lewat mana? Ini kamu lihat nggak, Ji? Ada FC reseptor, Ji, namanya, Ji. Iya. Ya, nanti si glikoproteinnya itu kalau udah nempel dengan FC reseptornya, dia akan melepaskan mediator, Ji. Oh melepaskan. Iya. Iya. Nanti mediatornya itu yang akan merangsang limfosit T dan proses seterusnya, Ji. Oh. Nanti proses pengikatannya itu akan lebih kita bahas di respon imun, Ji. Oh oke dok. Sip ya. Nah, terus mekanisme yang kedua yang terjadi pada ITP juga adalah tadi kita lihat bahwa beberapa mediatornya bukan hanya merangsang limfosit T, tapi dia juga berpengaruh ke bone marrow. Lihat nggak nih? Iya, sum-sum tulang itu. Betul sekali. Tujuannya apa? Dia mempengaruhi sumsum tulang agar merangsang sumsum tulang untuk mengadakan trombopoiesis, pembentukan trombosit. Jelas? Oh, iya dok. Maka dari itu kenapa pasien-pasien dengan ITP biasanya pada kasus-kasus yang sering itu ditandai dengan megakariosit gundul pada SADT-nya atau giant megakariosit oleh sumsum tulangnya, apus sumsum tulangnya. Oke. Ah, gimana dok? Nih, kayak gini. Jadi normalnya ya, kita lihat nih. Nah, normalnya megakariosit itu kan seperti ini. Dia Iya. banyak lobulnya kan, betul ya? Oh iya. Nanti setiap lobul-lobul ini pecah lalu membentuk platelet atau trombosit, benar nggak? Iya. Nah, ketika dia pecah dan membentuk trombosit, itu baru plateletnya akan diteruskan seperti normal, pembentukannya normal. Nah, pada keadaan ITP kan terjadi destruksi platelet yang terus-menerus nih. Iya, karena makrofag itu dok. Betul. Lama-kelamaan sumsum tulangnya nggak cukup membuat plateletnya, sehingga sekarang megakariositnya terlihatnya tanda kutip gundul, bulat doang, Oh, ngerti nggak? tidak ada lobul-lobul ya dok. Betul, nggak ada lobul-lobulnya seperti ini. Gitu loh. Iya, tanda kutip kelihatannya gundul. Ngerti nggak? Oke? Iya dok. Sip. Dan kalau kita lihat di sumsum tulangnya, megakariositnya bisa meningkat 2 kali ukuran normal kayak gini. Giant megakariosit namanya. Ya. Giant megakariosit itu hanya kita temukan pada sumsum tulang. Oke? Oke dok. Nah, Valdo, ini juga salah satu cara untuk membedakan dengan hemofilia. Karena kalau pada pasien-pasien hemofilia nggak ada nih giant megakariosit atau megakariosit gundul. Gitu. Karena sekali lagi si hemofilia itu hanya kelainan pada faktor koagulasi, tidak ada hubungannya sama trombosit. Ngerti ya? Oh iya dok, berarti tadi yang dari yang apa platelet yang berkaitan dengan apa yang dianggap benda asing oleh makrofag, terus mempengaruhi sumsum tulang, berarti ini yang ini ya dok, yang merangsang apa
Jadi megakariosit gundul ya, Dok? Ya, betul. Nanti timbul megakariosit gundul pada SADT dan giant megakariosit pada sumsum tulang. Jangan ketukar ya, Ji ya. Megakariosit gundul itu adanya di SADT. Oke? Oh, iya, Dok. Sedangkan giant megakariosit baru di sumsum tulang, jelas? Oh, iya. Iya, Dok. Iya. Sip, mantap. Oke, Dok. Itu patogenesisnya. Ada pertanyaan nggak? Ada, Dok. Oke, Ada, Dok. lanjut. Sekarang ke GK dan patfisnya. Yang pertama, poin 1 dan poin 2 itu tanda-tanda perdarahan, ya. Jadi yang pertama udah pasti ada tanda-tanda perdarahan pada kulit, misalnya peteki. Kalau pada mukosa, ya, yang lebih berat lagi bisa jadi purpura atau ekimosis, ngerti? Hmm. Iya, Dok. Oke, itu semua terjadi karena trombositopeni, ya, ngerti? Iya, Patofisiologinya Dok. terjadi karena trombositopeni. Kadang-kadang bisa juga terjadinya kebiruan seperti ini, korban KDRT, ya. Oh, Ya, ini Iya, namanya Dok. sip. Ini namanya hematom ya. Oke? Oh, perdarahan di bawah kulit. Betul. Jadi ini kemarin leher kamu kayak gini kan nih? Hah? enggak, Ya, Dok. Belum. belum ya. Siap. Ya, ini hematom, ngerti? Ngerti, Dok? Iya, Dok. Oke, kita lanjut lagi yuk. Nah, berikutnya itu semua terjadi karena trombositopeni ya. Saya ulang lagi ya. Itu patofisiologinya ya. Oke? Terus berikutnya kalau dibiarkan bisa juga terjadi perdarahan pada mukosa. Contohnya misalnya perdarahan pada gusi ya yang tadi digambar atau epistaksis, jelas? Hmm. Ya. Itu sebenarnya kalau perdarahan pada gusi atau epistaksis, kalau perdarahan epistaksis sih biasanya karena ada vasodilatasi ya pada pembuluh darah hidung sehingga pecah kapiler. Nah, tapi ketika kapilernya pecah tidak ada trombosit untuk melakukan pembekuan gitu. Ngerti? Oh, iya, Ngerti, Dok. Dok. Tapi kalau perdarahan gusi itu biasanya karena gosok gigi. Itu kan sebenarnya gosok gigi itu kalau terlalu keras itu trauma. Nah, Hmm. tapi di sini normalnya ada trauma, biasanya ada faktor pembekuan atau trombosit untuk menghentikan perdarahan itu. Ini nggak ada. Ya. Atau misalnya terbentur, itu juga bisa. Cuman terbentur yang normal nggak akan sampai perdarahan gitu. Tapi di sini karena sekali lagi terjadi trombositopeni, maka akan lebih mudah terjadi perdarahan. Berarti darahnya nggak beku ya, Dok? Tetap Betul sekali. perdarahan terus. Ya, betul sekali. Gitu. Dan kalau dibiarkan ya nanti lebih berat dapat terjadi perdarahan pada organ dalam seperti hematuri ya, perdarahan saat BAK dan melena yaitu atau hematokezia. Jadi ada BAB darah warna merah segar atau warna hitam ya. Jadi hematouri sama Saya ulang lagi ya. Hematuria itu perdarahan pada BAK atau urin. hematuria. Oh iya, Dok. Oke. Perdarahan pada feses namanya hematokezia. Tulisannya CH. Oke. Oh, hematochezia. Oke. Bentar ya. Hematokezia. Oh iya, Dok. BAB merah segar. Darah ya. Itu. Ada satu lagi melena namanya. Kalau melena BAB hitam. Ini juga karena ya. Tapi yang sering yang ini. Hematokezia. Hematokezia. Jelas? Oh, iya, Dok. Jelas. Ya, tadi satu lagi jangan lupa hematuria ya. Ya, darah. Urin. Ya. Oke? Oke, Dok. Lanjut. Berarti, Dok, kalau hematuria tuh BAK-nya tuh kayak darah daging bukan, Dok? Ya, air cucian daging, betul. Ya gitulah. Ya, next yang penting lagi berikutnya pada PP-nya yang pertama udah pasti darah rutin, ya. Darah rutinnya kita dapatkan adanya anemia biasanya karena perdarahan, trombositopenia udah pasti ya. Yaitu kurang dari 50.000. Leukosit normal. Oh. Nanti Ya. ya, pada SADT-nya tadi kita dapatkan megakariosit gundul. Oke. Karena ini kegagalan kompensasi dari trombosit. Jelas?
Dan pada pengecatan sumsum tulang didapatkan, Giant megakaryosit. betul sekali, giant megakaryosit. Ya. Oke. Tapi seri eritrosit dan leukosit GBN. Normal. Nanti Betul, Dok. sip. Dok. Ya. Biasanya kita juga cari kalau ada penyebab sekunder, misalnya infeksi virus seperti HIV atau hepatitis. Yang lain ini lebih untuk mendiagnosis penyakit lain ya, seperti Coombs test. Jadi Coombs test itu adalah salah satu tes untuk menilai anemia hemolitik karena respon autoimun. Ya, karena kadang-kadang kalau ada reaksi autoimun, terutama terhadap eritrosit, trombosit bisa ikut rusak. Ngerti? Ada, Dok. Iya. Oke. Lalu tes hemostasis ini yang tadi kita udah pelajari, BT, CT, PT, APTT ya. APPT, Betul. sama TT ya, Dok. Yang kelainan BT dan CT ya, ngerti? Bleeding time dan clotting time ya. Berarti di hemostasis primer ya, Dok? Ya, betul. Yang terakhir, yang paling penting tuh ini, antibody antiplatelet. Ini gold standard. Jadi kita ingin mencari ada nggak IgM atau IgG terhadap trombosit. Ya, terutama reseptor GP1B atau 2B3A. Ngerti? Karena kan tadi logika kita adalah si pasien ini disebabkan karena autoimun ya. Oke? Iya. Jadi kalau Iya, kita sudah temukan adanya autoantibody terhadap trombosit atau reseptornya, ya berarti udah konfirmasi untuk diagnosis ITP. Jelas? Jelas, Dok. Oke, next terapi ya. Kalau untuk terapi, yang pertama untuk terapi non-farkonya ya, non-farkonya biasanya pertama pasiennya tidak perlu dirawat. Oke, tidak perlu dirawat ya. Kecuali kalau ada perdarahan yang berat, ngerti? Iya, Dok. Yang kedua, lakukan transfusi hanya kalau HB-nya kurang dari 8, jelas? Iya, Dok. Oh, iya, Dok. Terus berikan gizi seimbang, infus bila perlu ya. Nah, yang penting itu untuk terapi farmakologinya ada 3 yang wajib kita berikan. Yang pertama itu kortikosteroid atau prednison. Dosisnya sekian ya, 0,5 sampai 1,2 selama kurang lebih 2 minggu. Tujuan kita diberikan prednison atau kortikosteroid itu adalah untuk mengurangi produksi antibodi atau mengurangi respon imun. Oke? Oke, Oh, Dok. iya, Iya, Dok. Dok. Ya, tadi kan logikanya banyak sekali antibodi yang dikeluarkan untuk menghancurkan trombosit. Dengan kita berikan kortikosteroid, harapannya menurun. Jelas? Hmm. Sip. Yang kedua, kita bisa berikan yang namanya IVIG, ya, atau IgIV, imunoglobulin intravena, ngerti? Oh. Jadi ceritanya, tadi kan antibodinya di kita udah dia berubah jadi autoantibody namanya, ya. Iya. Sebenarnya antibody itu kan imunoglobulin, bener nggak tadi? IgM atau IgG, ya. Iya. Iya, Dok. Dengan kita berikan imunoglobulin baru yang sifatnya netral, artinya tidak menghancurkan trombosit, harapannya imunoglobulin yang baru ini bisa menekan imunoglobulin yang autoimun, ngerti? Ah, Iya, gimana, Dok? Dok. Ini ya, sorry, saya kasih lihat lagi deh. Tadi kan banyak imunoglobulin yang sifatnya autoantibody, ya kan? Oke, ini banyak tadi ya, imunoglobulin Iya, yang Dok. sifatnya autoantibody. Nah, tujuan kita itu adalah memberikan imunoglobulin yang baru, yang tanda kutip dia netral, ngerti nggak? Oh. Dengan kita harapannya diberikan ini, kan ini lebih tinggi nanti. Iya. Ya, yang ini lama-lama turun, ngerti nggak? Oh. Nah, jadi menekan yang ini gitu, menekan yang Si autoantibody. yang netral ini menekan si antibody, Dok. Betul sekali. Jadi ibaratnya kita memberikan imunoglobulin yang baru gitu, agar imunoglobulin yang baru ini tidak menghancurkan trombosit. Oh. Oh, iya, Dok. Iya. Iya, iya. Paham. Dan agar dia menekan
imunoglobulin yang tadinya menghancurkan trombosit ya. Bila gagal, nanti terakhir bisa diberikan obat-obatan kemoterapi atau autoimun lainnya dan agonis TPO namanya. Jadi TPO itu trombopoietin, ngerti? Kalau kita kan eritropoiesis ada eritropoietin. Kalau ini TPO itu trombopoietin gitu. Ya, jadi untuk trombopoiesis. Betul. Jadi bagan penata laksanaannya seperti ini ya. Wow. Misalnya kita sudah diagnosis ITP. Pasien ITP pertama kita berikan kortikosteroid yang tadi dosis tinggi, misalnya prednison atau metilprednisolon. Bisa juga dikasih IVIG, ngerti? Ini anti-D nggak usah, ya. Ya dok. Bila tidak ada perubahan atau misalnya dia gagal atau kambuh lagi, relapse gitu ya, maka pilihlah second line, lini kedua. Oke? Lini keduanya ada 3 pilihan. Bisa dilakukan splenektomi, liannya diangkat kayak pasien-pasien talasemia ya. Oke? Iya dok. Rituximab, ini obat-obatan kemoterapi atau anti TNF. Oke? Ya, ini mengurangi pelepasan mediator ya dari makrofag. Atau yang terakhir bisa diberikan TPORA, trombopoietin reseptor agonis, ngerti? Untuk meningkatkan produksi trombopoietin. Iya dok. Ada pertanyaan untuk penatanya? Paham dok, paham. Paham. Ya. Untuk pencegahannya sih nggak ada yang spesifik, lebih menghindari faktor resiko dan etiologi, nanti silakan dibaca aja. Komplikasinya yang kita khawatirkan adalah perdarahan dari organ dalam ya, yaitu perdarahan GI tract, hemartrosis perdarahan sendi, perdarahan intrakranial, gitu. Oke, prognosis semua ad bonum ya, oke, terutama pada anak-anak karena respon terapinya baik, jelas? Berarti ad bonum semua dok? Ya, ad bonum semua. Lagi pula di pasien kamu belum ada komplikasi sistemik atau komplikasi ke organ lain. Oh ya dok, itu bleeding from GI tract itu kenapa dok? Karena bisa... ini, tadinya kan awalnya perdarahannya di kulit dan mukosa. Tapi kan di saluran cerna kita dan di organ-organ vital kita kan juga banyak pembuluh darah. Sehingga kalau pembuluh darahnya rusak, sewaktu-waktu itu bisa menyebabkan perdarahan karena trombositnya rendah. Oh ya. Gitu. Berarti pembuluh darah, berarti misalnya pembuluh darahnya rusak, berarti pengaruh ke sendi-sendi juga ya dok ya, pembuluh darah di sendi. Jadi pembuluh darah ini kan ada di mana-mana. Ini makanya semua organ bisa terkena, seperti jantung, sendi dan otak. Kenapa di organ-organ ini? Karena aliran darah ke organ-organ ini cukup banyak, gitu. Iya dok. Ada pertanyaan? Enggak dok. Enggak ada dok. Cukup jelas ya? Oke, paling kalau cukup jelas itu saja kalau untuk ITP. Ini nanti saya upload lagi seperti biasa kayak tadi ya. Filenya juga nanti akan saya kirimkan lewat email ya. Iya dok. Oke, sip. Paling itu dulu ya. Oke, selamat istirahat semuanya ya.